Sebanyak 20 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB berhasil diamankan oleh pasukan TNI saat tengah melakukan pengintaian di area perusahaan tambang Freeport, Papua dalam operasi militer yang berlangsung pada dini hari. Penangkapan ini terjadi setelah intelijen TNI mendeteksi pergerakan mencurigakan di kawasan hutan yang berjarak sekitar 7 km dari area pengamanan tambang. Menurut laporan awal dari satuan di lapangan, para anggota KKB tersebut diketahui membawa senjata laras panjang, amunisi, serta perlengkapan komunikasi lapangan. Mereka diduga tengah memantau aktivitas patroli keamanan dan mencari celah untuk melakukan serangan terhadap pos pengamanan TNI di wilayah sekitar. Operasi penangkapan ini dipimpin langsung oleh Komandan Satgas Pengamanan Daerah Rawan, Pamrahwan, Papua, yang telah menyiagakan pasukan dalam mode pengintaian selama beberapa hari sebelumnya. Kontak pertama terjadi sekitar pukul 2.30 WIB ketika tim patroli TNI mendeteksi cahaya senter dan percakapan dalam bahasa daerah di antara pepohonan lebat. Tim segera melakukan penyergapan cepat dengan formasi pengepungan senyap. Dalam waktu kurang dari 15 menit seluruh anggota kelompok berhasil dilumpuhkan tanpa korban jiwa dari pihak TNI. Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, ditemukan peta jalur logistik dan rencana serangan yang diduga akan dilakukan terhadap konvoi logistik Freeport dan pos pengamanan gabungan TNI Polri. Sumber dari Komando Daerah Militer Kodam 17 Cendrawasih menyebutkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari tindakan pencegahan terhadap peningkatan aktivitas bersenjata di area vital nasional. Kami sudah lama memantau pergerakan kelompok ini. Mereka bukan warga sekitar, tapi datang dari wilayah pegunungan untuk melakukan sabotase, ungkap salah satu perwira di lokasi kejadian. Para pelaku kini telah dibawa ke posto Komando Utama TNI di Timika untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Beberapa di antaranya tercatat pernah terlibat dalam serangan terhadap aparat keamanan pada tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan terhadap barang bukti juga sedang dilakukan untuk mengidentifikasi jaringan yang lebih luas di balik rencana pengintaian ini. Operasi ini mendapat perhatian serius dari markas besar TNI, mengingat lokasi yang diamankan merupakan salah satu kawasan dengan status pengamanan tertinggi di Papua. Langkah cepat pasukan di lapangan dinilai berhasil menggagalkan potensi serangan besar yang bisa mengancam keselamatan karyawan Freeport dan stabilitas keamanan nasional di wilayah tersebut. Pasca penangkapan 20 anggota KKB yang tengah melakukan pengintaian di sekitar kawasan tambang PT Freeport Indonesia, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogab Wilhan III langsung menetapkan status siaga di sejumlah titik strategis di Papua Tengah. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kelompok lain yang beroperasi secara terpisah, namun masih dalam satu jaringan dengan kelompok yang diamankan. Dari hasil pemeriksaan awal, para anggota KKB tersebut diketahui membawa sejumlah barang bukti penting berupa senjata rakitan, senapan serbu jenis M16, peta area Freeport, serta beberapa alat komunikasi berbasis frekuensi militer. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kelompok tersebut tidak sekedar melakukan pengintaian biasa, melainkan sudah menyiapkan rencana operasi dengan struktur dan komando yang jelas. Kami menduga mereka adalah bagian dari satuan lapangan yang ditugaskan melakukan observasi sebelum pelaksanaan aksi bersenjata, ujar salah satu pejabat intelijen yang terlibat dalam operasi. Operasi penyergapan yang berlangsung cepat ini merupakan hasil gabungan antara data intelijen strategis dan pengintaian drone udara yang telah dilakukan selama hampir 2 minggu. TNI juga melibatkan satuan khusus yang berpengalaman dalam pertempuran hutan, termasuk tim sniper dan unit anti-gerilya dari Univer Radar. Koordinasi lapangan dilakukan secara tertutup untuk mencegah kebocoran informasi, mengingat wilayah hutan Papua dikenal sulit dijangkau dan kerap dimanfaatkan KKB untuk bersembunyi, serta berpindah posisi dengan cepat. Sumber internal menyebutkan kelompok ini sempat melakukan komunikasi radio dengan satu pihak lain di luar area tangkapan sebelum mereka berhasil diamankan. Pihak TNI kini tengah menelusuri sinyal komunikasi tersebut untuk memastikan apakah ada hubungan dengan jaringan bersenjata lain yang beroperasi di Pegunungan Bintang, Intan Jaya, atau wilayah sekitar Mimika. Analisis awal menunjukkan bahwa pola gerak dan formasi yang mereka gunakan menyerupai taktik gerilya modern yang pernah digunakan pada insiden penyerangan pos TNI di tahun-tahun sebelumnya. Dalam pernyataan resminya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Kapuspen TNI menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas operasi teritorial di Papua yang kini difokuskan pada pencegahan sebelum aksi bersenjata terjadi. Kita tidak akan menunggu sampai mereka menyerang baru bertindak. Pendekatan kita adalah deteksi dini, cegah, dan netralisir, tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Di sisi lain, aparat juga memperketat penjagaan di seluruh jalur logistik Freeport, terutama yang menghubungkan pos pengamanan TNI Polri dengan area tambang bawah tanah. Pengawasan udara dan patroli darat kini dilakukan secara bergilir selama 24 jam penuh. Pihak keamanan perusahaan tambang tersebut juga telah berkoordinasi dengan TNI untuk memastikan kegiatan produksi tetap berjalan tanpa gangguan. Laporan terakhir menyebutkan bahwa dari hasil interogasi sementara, beberapa anggota KKB yang diamankan mengaku diperintahkan untuk mengidentifikasi pola rotasi pasukan pengamanan dan jalur masuk kendaraan Freeport. Dugaan kuat data itu akan diserahkan kepada pimpinan kelompok di wilayah pegunungan untuk menyusun aksi lanjutan. Namun, rencana itu gagal total setelah TNI bergerak lebih cepat. Pemeriksaan intensif terhadap 20 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang berhasil diamankan TNI di sekitar wilayah pengamanan PT Freeport Indonesia mulai membuka fakta baru. Dari hasil interogasi awal di pos komando utama TNI di Timika, sejumlah anggota mengakui bahwa mereka mendapat perintah langsung dari pimpinan kelompok bersenjata yang berbasis di wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk melakukan misi pengintaian dan pemetaan jalur strategis militer. Tujuan akhirnya adalah menyiapkan serangan sabotase terhadap fasilitas pendukung tambang serta pos pengamanan gabungan TNI Polri. Seorang sumber dari unsur intelijen lapangan menyebutkan bahwa para anggota KKB tersebut telah berada di sekitar kawasan Freeport selama hampir 2 minggu, bersembunyi di dalam hutan lebat dan berpindah lokasi setiap malam. Mereka membawa perlengkapan logistik lengkap, termasuk makanan kering, alat komunikasi terenkripsi, serta peta digital yang mencantumkan koordinat titik-titik pos pengamanan. Data yang ditemukan dalam perangkat elektronik milik mereka menunjukkan adanya koordinasi jarak jauh dengan jaringan bersenjata lain yang beroperasi di wilayah Intan Jaya dan Duga. TNI kini mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak luar dalam penyediaan logistik dan dukungan teknologi kepada kelompok tersebut. Temuan alat komunikasi canggih dan baterai militer standar luar negeri menimbulkan dugaan bahwa kelompok ini mendapat pasokan peralatan dari jalur ilegal. Beberapa perangkat ditemukan dalam kondisi aktif dan terhubung dengan jaringan satelit asing, sehingga tim cyber TNI langsung melakukan isolasi sinyal dan pemeriksaan forensik digital. Sementara itu, Markas Besar TNI menegaskan bahwa operasi di wilayah Papua akan terus ditingkatkan dengan fokus pada pemutusan rantai logistik dan komunikasi KKB. Kami sudah mengidentifikasi pola baru yang mereka gunakan. Ini bukan lagi pergerakan tradisional di hutan, tapi sudah mengarah ke taktik terorganisir dengan dukungan peralatan modern, ujar seorang perwira tinggi TNI yang enggan disebutkan namanya. Selain mengamankan para pelaku, pasukan TNI juga menemukan sejumlah dokumen penting, termasuk catatan yang berisi skema pengintaian terhadap konvoi kendaraan Freeport, titik lemah pos keamanan, serta estimasi waktu patroli pasukan. Beberapa dokumen itu diyakini sebagai hasil pengamatan yang telah mereka lakukan selama berminggu-minggu. Temuan tersebut kini menjadi dasar utama bagi tim investigasi gabungan untuk menelusuri siapa koordinator di balik operasi tersebut. Aktivitas keamanan di sekitar area tambang kini berada dalam pengawasan ketat. Pihak perusahaan Freeport dilaporkan telah menambah sistem pemantauan kamera termal dan menonaktifkan sebagian jalur akses yang dianggap rawan. Selain itu, patroli udara menggunakan helikopter TNI terus dilakukan untuk memastikan tidak ada pergerakan mencurigakan di radius 10 km dari lokasi kejadian. Pihak TNI juga tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan operasi pengejaran ke wilayah pedalaman jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perintah langsung dari tokoh KKB yang selama ini menjadi buruan utama. Tim gabungan dari Yonif Raider, Kopassus, dan Kostrad kini disiagakan di beberapa sektor pegunungan untuk memblokir jalur pelarian dan memutus suplai logistik kelompok bersenjata lain yang masih bersembunyi. Pasca keberhasilan operasi penangkapan 20 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di kawasan hutan sekitar tambang PT Freeport Indonesia, situasi keamanan di Papua kini berada di bawah pengawasan penuh aparat TNI. Markas Besar TNI segera menerbitkan perintah operasi lanjutan dengan menambah kekuatan pasukan di sejumlah sektor strategis yang mengelilingi area tambang dan jalur distribusi logistik. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi pergerakan kelompok bersenjata yang dapat mengancam keamanan nasional maupun aktivitas industri vital negara. Menurut laporan resmi yang diterima redaksi dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan III, seluruh unit tempur dan satuan intelijen kini diminta memperketat pengawasan terhadap akses-akses tersembunyi yang mengarah ke kawasan industri tambang. TNI juga menempatkan unit pengintai bersenjata lengkap di beberapa titik ketinggian di sekitar Tembagapura guna memantau aktivitas malam hari dan mencegah infiltrasi dari kelompok lain.
Kami tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi kelompok bersenjata untuk kembali mengganggu stabilitas keamanan di Papua, tegas seorang pejabat senior TNI di Timika. Sementara itu, pihak PT Freeport Indonesia dilaporkan telah meningkatkan koordinasi keamanan internal bersama aparat. Seluruh kegiatan operasional tambang tetap berjalan normal, namun dengan pengawasan tambahan di setiap titik akses vital. Penggunaan drone pemantau dan sistem sensor gerak juga diperluas hingga ke area perbukitan tempat kelompok KKB sempat bersembunyi. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi pengamanan berlapis untuk mencegah potensi serangan balasan setelah operasi penangkapan besar tersebut. Dari sisi intelijen, TNI kini tengah mendalami struktur komando dan jaringan komunikasi dari kelompok yang diamankan. Analisis awal menunjukkan bahwa beberapa anggota memiliki hubungan langsung dengan pimpinan kelompok bersenjata besar yang selama ini aktif di wilayah Pegunungan Tengah. Penelusuran juga dilakukan terhadap kemungkinan adanya dukungan logistik dari luar negeri melalui jalur laut dan udara. Temuan awal dari hasil interogasi mengarah pada dugaan bahwa kelompok ini tidak hanya beroperasi secara lokal, tetapi juga memiliki koneksi dengan jaringan yang lebih luas, termasuk kelompok separatis yang kerap menargetkan objek vital nasional. Kepala Staf TNI menegaskan dalam pernyataannya bahwa operasi di Papua tidak akan berhenti pada tahap penangkapan semata, melainkan akan terus dikembangkan untuk mengamankan seluruh jalur vital ekonomi nasional. Fokus kami bukan hanya pada Freeport, tetapi seluruh wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi strategis di Papua. Setiap ancaman akan kami tindak sebelum berkembang menjadi aksi bersenjata, ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Di lapangan, sejumlah satuan elit TNI seperti Kopassus Yonif Raidar dan Satgas Nanggala kini disiagakan dalam status tempur siaga penuh. Mereka ditempatkan secara bergantian di titik-titik rawan pegunungan yang sebelumnya menjadi basis pergerakan kelompok bersenjata. Pengintaian udara terus dilakukan untuk memantau kemungkinan adanya kelompok lain yang bergerak setelah mendengar kabar penangkapan ini. Sumber militer menyebutkan keberhasilan TNI mengamankan 20 anggota KKB ini bukan hanya dianggap sebagai capaian taktis, tetapi juga keberhasilan strategis dalam memutus mata rantai pengintaian terhadap Freeport. Operasi ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa aparat militer tidak akan ragu melakukan tindakan preventif keras terhadap setiap upaya yang mengancam keamanan wilayah.